setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari segalanya, lebih dari. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau yang menyediakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Dia yang menyediakan setiap kebutuhanmu. Amin. Sebab Dialah Yehova Jireh. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Satu hal yang kami tahu Tuhan, meskipun kata orang tahun ini tahun yang gelap Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Sebab karena kami berharga di mata-Mu Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia Tuhan menjaga kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami bangga kami punya Allah yang setia. Allah yang selalu menyertai kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi Tuhan. Mari umat Tuhan, lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Berikan pujianmu yang terbaik dengan hatimu yang tulus di hadapannya. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala pikiranmu. Izinkan Roh Kudus menjamahmu pagi hari ini. Mari lebih lagi sama-sama kita naikkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari angkat suaramu lebih lagi, nyatakan kebesarannya Tuhan. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
kebaikannya, sebab Kau Allah yang setia. Kaulah El Ebuna, Allah yang setia. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap hari. Allah yang penuh kasih, Allah yang mulia. Mari angkat suaramu, sembahlah Tuhan, naikkan pujian syukur dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau bawa pujian kami. Ya la 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 bo, ya la 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 ya la 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 bo. Biar Kau yang disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Biar Kau disukakan lewat pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya la la ba ya la la ba se, ya la la ba si ya la la ba ya la la bo, si ya la la ba ya la la ba ya la 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 bo. Ya la la ba ya la 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 la. Si ya la la ba ya la la ba si ya la 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 bo. Oh ya la la ba si ya la 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 ba se. Haleluya. Si ya la la ba ya la la ba si ya la 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 la. Si ya la la ba ya la la ba si ya la 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 la. Sungguh Kau Allah yang hebat Tuhan. Hati kami bersyukur, hati kami limpah dengan syukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami bawa pujian kami ke dalam tatamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melawat setiap kami, sebab Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat bagimu, Raja segala raja, Allah kami yang hidup. Ya Rama. Mari nyatakan pujianmu dengan segenap rasa cintamu kepada Tuhan. Nyatakan rasa cintamu kepada Tuhan lewat pujian penyembahanmu. Fokus menyembah Tuhan pagi hari ini. Kiara nama, kami rindu menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami mau nyatakan Kau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Kiara Rama. Saya bersemangat sama-sama bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia, sebab Dia Allah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Saat Kau membawa pujianmu, saat Kau membawakan persembahanmu yang terbaik, percayalah Dia pasti memberikan keterobosan. Supranatural breakthrough itu pasti terjadi dalam kehidupanmu, baik dalam hal keuanganmu, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Percayalah ada kuasa dalam puji-pujian.
puji-pujimu di tata suci-Mu. Kami menyembah nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari nyatakan, Dia Allah yang kudus. Ku katakan, Kau Allah yang Engkau yang kudus, layak terima puji-pujian Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, disenangkan. Di tata suci, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Biar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan lebih lagi, Kau Allah yang kudus, Kau Allah. Mari buka tanganmu, mari ada kehadirannya di tata suci. Amin. Kami nama-Mu yang disanjung, nama-Mu kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Kau Yesus. Kami lagi katakan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu Yesus Kristus. Kami puja Engkau Raja mulia. Sorak-sorai buat Raja yang mulia. Sorak-sorai, haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh dahsyat, haleluya. Kita mau sama-sama bertepuk tangan, amin. Dia Tuhan yang memberikan nyanyian baru bagi saudara dan saya, untuk kita boleh lebih mengasihi dan mengasihi sesama, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Dan biar kita katakan ya, Tuhan memberikan
Ini kan lagunya itu enak toh dibuat joget. Senggol kanan kirinya katakan, ayo joget, kan boleh nyenggol toh, sudah endemi kan? Nyenggol boleh kan? Ayo joget buat Tuhan. Lalu ditunjuk. Ya, ditunjuk, kita mau memberkati, kita mau nyatakan Yesus itu cinta saya, Yesus cinta kamu. Ditunjuk ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Sekali lagi katakan ya, Yesus cinta saya. Yo, Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kiri. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenap. Sekali lagi tunjuk ya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya. Kita pakai bahasa Mandarin ya. Yo. Tuhan, angkat tanganmu. Oh, kita semua dicintai Tuhan. Katakan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mencintai. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Amin. Kita percaya kalau kita dicintai Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah setiap kita. Amin. Sebab tangan Tuhan menopang. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sebab siapa yang menopang kita? Sebab Tuhan menopang tangannya. Kau jatuh tidak sampai tergeletak. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita mau berkatakan dengan iman kita, amin. Katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Yang ditopang tangannya oleh Tuhan, lambaikan tanganmu. Tangannya, tangannya. Percaya Dia yang menopang hidupmu, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Dia yang menopang hidupmu, amin. Menopang tangannya. Yeay. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
jemaat untuk duduk kembali. Saya undang untuk adik-adik gereja anak beserta dengan kakak pengajar untuk bisa maju ke depan. Baik, adik-adik silakan maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat anak-anak kita. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami membawa anak-anak kami Tuhan untuk masuk di dalam ibadah gereja anak Bapa. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di masa muda mereka Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi, boleh mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Di dalam masa pertumbuhannya Tuhan, tetap dalam ingatannya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidupnya. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka biarlah ada di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan di tengah dunia yang semakin kacau ini Tuhan, mereka tetap menyandarkan kebenarannya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah gereja anak di lantai 3 ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kakak-kakak pengajar gereja anak Tuhan. Apa yang telah mereka persiapkan Tuhan, boleh diberikan kepada anak-anak kami dengan baik dan benar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu boleh jadi atas diri anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah gereja anak ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan buat beliau. Biarlah boleh memimpin bangsa kami Tuhan dengan benar Bapa. Biarlah kami Tuhan sebagai umat minoritas boleh merasa aman dan nyaman, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh bekerja, untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami ya Bapa. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan, setiap jajaran menteri kabinet yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat yang daripada Engkau. Biarlah mereka boleh taat Tuhan, tunduk Tuhan, biar dengan peraturan yang ada, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keamanan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Di tahun-tahun ini Tuhan, tahun menjelang pemilihan umum Tuhan, tahun yang panas Tuhan, biarlah kondisi negara kami boleh aman. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pesta demokrasi ke depan, biarlah Tuhan yang pimpin. Untuk kami boleh memilih pemimpin kami Tuhan dengan benar. Untuk kami boleh Tuhan beribadah dengan benar Tuhan kepadamu. Untuk kami boleh kembali Tuhan merasa ibadah kami Tuhan untuk boleh berjalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan gereja kami Narwastu Mujizat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati gereja kami Tuhan. Biarlah segala kebutuhan yang diperlukan gereja kami percaya kami memiliki Allah yang Jehovah Jireh. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan gereja kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Harahap, yang saat ini ada di luar kota Tuhan, dimanapun beliau berada saat ini. Tuhan covering, biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang ekstra ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kekuatan kepada Ibu Gembala kami sebagai penopang Bapak Gembala kami Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan pula ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa kami menyerahkan jemaat-Mu Bapa yang ada di dalam gereja kami. Biarlah Tuhan saat ini yang jemaat-Mu ada yang sakit Bapa, biarlah Tuhan Kau memberikan kesembuhan. Dengan bilur-bilur darah Yesus kami percaya setiap jemaat-Mu yang sakit pada hari ini Tuhan boleh sembuh dengan kuasa darah-Mu. Biarlah yang susah Tuhan, biarlah Engkau berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan berikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah dengan keikhlasan dan ketulusan hati kami untuk kami boleh memberi apa yang kami beri Tuhan. Biarlah boleh untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan kepada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Ya, sambil memberikan persembahan kita akan melihat tayangan multimedia. Saya silakan. Shalom, Jemaat GBI Narwastu Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saat ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini saya Viko dengan rekan saya Stefania. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi Gereja GBI Narwastu Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten, menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Pada bulan Januari 2023, sudah terbayar cicilan ke-93 sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pada pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam menara doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan Januari. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. 30 Minutes with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam hari Rabu selama bulan Januari. Bagi seluruh wanita Allah, wanita youth, wanita dewasa muda, wanita senior, mari bersama-sama bergabung dalam ibadah persekutuan wanita Allah yang diadakan setiap hari Jumat kedua pukul 7 malam di hall gereja. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore di hall gereja. Segenap gembala sidang dan jemaat GBI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati.
Dan untuk seluruh jemaat GBI Narwastu Mujizat yang rindu mengalami lawatan supranatural, mari bersama-sama mengikuti retret jemaat yang akan diadakan pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 2023. Bertempat di Arayana Hotel and Resort Trawas dengan biaya Rp550.000. Silakan mulai menabung sebagai tanda keikutsertaan saudara, dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi saudari Chelsea. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Viko bersama dengan rekan saya Stefania, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Ibadah doa malam Rabu tanggal 25 Januari akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari sama-sama bagi bapak saudara yang belum join, ya 30 menit kita mau sama-sama bersekutu tanggal 23 sampai 27 Januari pukul 9 malam by Zoom dengan tema belajar setiap hari dengan hikmat dari Tuhan. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Doni Wenas. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Jemaat sendiri katakan, Kau yang selalu kuandalkan. Kau yang selalu Mari angkat suaramu, nyatakan bahwa Dia yang Kau andalkan dalam kehidupanmu. Amin. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari lebih lagi, sama-sama katakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang mengandalkan Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan. Kau yang selalu Saya undang hambanya yang menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk bisa maju ke depan. ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Kami boleh disempatkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah raya pada minggu ini. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan itulah yang kami butuhkan. Dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami lewat puji-pujian.
Dan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kuduskan kami semua, urapan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami, baik kami hamba-Mu, seluruh jemaat Tuhan. Semua di dalam pengurapan Tuhan. Sehingga firman Allah yang kami dengar mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Gongchi Facai. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Saya baca-baca rupanya Imlek adalah merupakan hari sukacita karena ada pergantian musim rupanya. Tempo dulu di negeri asalnya Cina, dari musim dingin ke musim semi, sehingga mereka bersuka cita. Dan saya percaya kita pun anak-anak Tuhan bukan karena pergantian musim, karena kita memang diminta oleh Tuhan untuk selalu bersuka cita. Amin. Sebab itu kontekstual dengan hari ini saya akan membawakan khotbah di dalam Filipi pasal 3 ayat 1. Haleluya. Filipi pasal yang ketiga ayat 1. Puji Tuhan. Filipi pasal yang ketiga ayat 1. Sebelum kita baca, saya tentunya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk kedua kali melayani firman Tuhan di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, saya pertama kali melayani di tempat ini. Dan ini kali kedua saya melayani. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan saya disempatkan Tuhan melayani firman-Nya. Haleluya. Filipi pasal yang ketiga ayat 1. Satu bagian A saja. Ini ayat sudah jadi ayat hafalan kita. Firman Allah berkata begini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Singkat saja ayat ini, bersukacitalah dalam Tuhan. Haleluya. Adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan kita orang-orang percaya, untuk hidup di dalam sukacita. Amin, saudara. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara mungkin sudah banyak belajar firman bahwa jemaat di Filipi dibentuk oleh Paulus lewat proses yang begitu luar biasa. Dia harus masuk di dalam penjara sehingga jemaat ini terbentuk. Bahkan kalau kita pelajari surat Filipi ini ditulis oleh Paulus pada waktu Paulus ada di dalam penjara. Surat Filipi ditulis oleh Paulus pada waktu Paulus punya alasan sebenarnya untuk tidak bersuka cita. Siapa yang mau bersuka cita di dalam penjara, saudara? Itu luar biasa kalau sampai orang mau bersuka cita dalam penjara. Tetapi justru Filipi atau surat ini ditulis oleh Paulus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dia sebenarnya punya alasan untuk tidak bisa bersuka cita. Dia dimasukkan dalam penjara, mungkin tangan dan kakinya terikat. Dia disesah sedemikian rupa. Tetapi justru surat ini ditulis
oleh Paulus, dan tema surat Filipi yaitu temanya sukacita. Ada begitu banyak kata sukacita di dalam surat ini. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah kamu. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah kamu. Penekanan surat Filipi tentang sukacita. Artinya, sukacita itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam setiap orang percaya. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Saudara sekalian, sukacita rupanya, sukacita di dalam Tuhan, rupanya bukan tergantung dari situasi, kondisi yang kita alami. Buktinya Paulus. Situasi yang dia alami pada waktu dia menulis surat ini, sebenarnya banyak sekali alasan untuk dia marah sama Tuhan. Banyak alasan untuk dia bersungut. Banyak alasan untuk dia ada sukacita. Tetapi justru dia menulis tentang sukacita, artinya berarti dia pun ada dalam kehidupan sukacita. Nggak mungkin dia berkata bersukacitalah kamu, terus dia nggak ada sukacita, tidak mungkin. Artinya sukacita tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tetapi sukacita itu adalah pilihan. Amin. Sukacita itu pilihan kita, saudara. Kita mau bersukacita atau tidak bersukacita itu tergantung pilihan kita. Walaupun kita ada dalam situasi dan kondisi yang sulit, situasi dan kondisi yang tertekan, situasi dan kondisi yang tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita memilih untuk bersukacita, maka sukacita kita itu ada. Tapi walaupun semuanya ada, semuanya beres, tapi kalau kita memilih untuk tidak bersukacita, tidak ada roh sukacita dalam hidup kita. Sebab itu saya katakan ada sukacita, saudara. Amin. Sukacita itu pilihan kita, saudara. Tidak tergantung oleh situasi. Sebab itu dikatakan di sini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita kita, kenapa kita memilih bersukacita? Karena kita ada di dalam Tuhan. Amin. Walaupun kita sudah dengar banyak berita-berita ya, kalau sudah ikuti berita. Katanya tahun ini, sampai orang nomor 1 di negara kita berkata, tahun ini adalah tahun kegelapan. Tahun resesi ekonomi. Akibat dari 2 hal, pandemi yang masih tersisa sampai hari ini, dan perang Rusia dan Ukraina. Sehingga mempengaruhi ekonomi bukan cuma Indonesia, tetapi dunia secara global. Kita punya alasan untuk, kehilangan sukacita. Tetapi situasi apapun yang ada di depan kita, kita mau memilih untuk bersukacita. Amin, saudara. Tidak tergantung oleh tantangan, hambatan, gangguan, ancaman, persoalan. Karena itu semua ada di sepanjang kita hidup. Persoalan itu akan datang, akan mewarnai setiap langkah hidup kita, saudara. Persoalan itu adalah makanan kita sehari-hari sebenarnya. Sepanjang kita masih ada di dunia ini, persoalan tidak akan pernah hilang. Karena dunia ini adalah pusatnya masalah. Dunia ini pusatnya persoalan. Saudara mau saudara tidak ada persoalan? Saudara mau saudara tidak ada masalah lagi? Kalau mau? Kalau saudara mau, silahkan tinggalkanlah dunia ini. Amin. Karena dunia ini pusatnya masalah. Kalau sudah, ya sudah, tidak usah ada persoalan. Ya, innalillahi wa innalillahi rojiun. Dunia ini pusat masalah. Di mana-mana ada masalah. Di jalan pun saudara alami masalah. Saudara kena macet dan lain sebagainya. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, itu bagian kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau berdasarkan itu berarti kita kehilangan sukacita. Sukacita adalah pilihan. Amin, saudara.
Mau pilih sukacita? Amin, saudara. Dan saya mau katakan, itu pertama, sukacita adalah pilihan. Hal kedua yang perlu kita pelajari yaitu sukacita itu sebenarnya bukan tergantung pada situasi dan kondisi, tetapi kita mau bersukacita atau tidak itu tergantung dari fokus kita. Kalau kita berfokus saja pada persoalan, berfokus saja pada masalah, pasti kita kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita berfokus hanya pada Tuhan, sukacita akan timbul. Amin. Jadi fokus saja. Tergantung pada fokus kita. Walaupun saudara ada masalah, tetapi kalau saudara tidak berfokus pada masalah, saudara tetap bersukacita. Ada orang masalahnya kecil, tapi fokusnya di masalah itu terus. Masalahnya kecil, tapi dia berfokus pada masalah itu. Akhirnya masalah itu yang membuat dia kehilangan sukacita. Dan saya mau katakan, salah satu strategi iblis kepada kita anak-anak Tuhan, yaitu dia ingin supaya kita hanya berfokus saja pada persoalan, tidak berfokus pada Tuhan. Itu strategi iblis, saudara. Fokus terus pada masalah, biar masalah kecil. Iblis memprovokasi kita untuk kita selalu hanya berfokus pada masalah. Salah satu kerja iblis, yaitu dia bekerja sedemikian rupa untuk membuat kita kehilangan fokus pada Tuhan, tetapi hanya berfokus pada masalah. Saudara tahu, di kitab Kejadian, saudara, iblis sebenarnya mengapa manusia jatuh dalam dosa? Karena iblis berusaha mengalihkan fokus manusia pertama hanya pada satu buah saja. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan sudah menciptakan begitu banyak buah. Tapi iblis menyerangkan perhatian, fokus hanya pada buah itu. Sehingga manusia lihat, waduh, buah itu indah ya, enak ya. Iblis memprovokasi terus Hawa. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Dia merubah fokus Hawa. Hanya berfokus pada buah itu. Dan iblis mau supaya setiap kita anak-anak Tuhan hanya fokus saja pada masalah. Fokus saja pada persoalan. Fokus saja pada problem. Ya memang dunia ini sudah susah. Gak fokus saja di situ sehingga kita kehilangan sukacita. Memang dokter sudah katakan saya sakit. Saudara berfokus terus pada sakit saudara. Berfokus terus pada persoalan kesehatanmu. Sehingga saudara kehilangan sukacita. Sukacita kita tergantung pada di mana fokus kita. Kalau kita berfokus pada persoalan, kita kehilangan sukacita. Tetapi di saat kita berfokus kepada Tuhan, maka sukacita bertambah-tambah. Amin saudara. Amin. Artinya kalau kita mau hidup dalam sukacita, fokuslah hanya pada Tuhan. Bukan pada persoalan. Bukan pada masalah. Amin. Mau fokus pada Tuhan hari-hari ini? Kalau saudara mau hidup dalam sukacita, walaupun masalahnya banyak. Walaupun masalah saudara mungkin tidak akan selesai-selesai. Sepanjang saudara hidup. Saudara hanya berfokus saja pada Tuhan. Jangan pada masalahmu. Amin. Walaupun masalahmu sebesar gunung, tapi saudara melihat Tuhan lebih besar dari masalahmu, saudara tetap bersukacita. Amin. Di saat saudara hanya melihat masalahmu, saudara lihat Tuhan kecil, maka masalahmu semakin hari semakin gede dan saudara kehilangan sukacita. Mari kita hanya berfokus kepada Tuhan. Amin. Saya catat di sini ada beberapa hal bicara tentang fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan berarti pertama, fokus kepada pribadi Yesus. Saudara mau bersukacita, fokus pada Tuhan. Dan fokus kepada Tuhan pertama berarti hanya berfokus kepada pribadi Yesus. Saudara boleh buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Bicara tentang fokus kepada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus.
marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Fokus kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fokus kepada Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang tersalib. Yesus yang disalib. Fokus kepada Yesus yang disalib. Fokus kepada salib Yesus. Kekristenan adalah fokus pada salib. Jangan cuma salib jadi kalung. Kekristenan itu adalah salib yang kita fokus. Hidup kita harus berfokus pada Yesus yang disalib. Bahaya kalau orang Kristen sudah tidak fokus pada salib Kristus. Ada laguku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Salib berbicara tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di saat saudara ada masalah, saudara lebih melihat Tuhan lebih mengasihiku. Tuhan mencintaiku. Ada begitu banyak orang yang setelah mengalami persoalan, mereka marah sama Tuhan. Mereka melihat Tuhan sudah tidak mengasihi dia. Kenapa? Karena dia kehilangan fokus. Saudara, saya tidak tahu saudara bawa masalah apa pada pagi ini. Fokus kepada Yesus yang disalib. Karena di sana ada cinta Tuhan. Saudara melihat betapa Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Betapa Yesus mengasihimu. Persoalan apapun yang saudara alami, sebesar apapun, saya mau katakan Yesus tetap mengasihimu. Kalau saudara fokus pada Tuhan, saudara akan lihat itu. Bahwa saudara dicintai Tuhan. Ayat 3 katakan, ingatlah selalu akan dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Saudara garis bawahi kata, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa kita fokus kepada pribadi Yesus? Karena di dalam pribadi salib Kristus kita kuat, kita tidak gampang lemah, bahkan kita tidak gampang putus asa. Kenapa begitu banyak orang Kristen putus asa hari-hari ini? Kehilangan sukacita. Karena mereka tidak fokus kepada pribadi Yesus yang disalib itu. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang melihat Yesus mengasihiku. Yesus mencintaiku. Sehingga persoalan apapun tidak membuat kita marah, bersungut, hilang sukacita. Ngapain gereja-gerejaan? Ngapain melayani? Kenyataan saya melayani bertahun-tahun, hidupku begini-begini terus. Kenapa harus setia? Ya lebih baik jadilah sama dengan orang dunia. Karena kita kehilangan fokus. Kita hanya berfokus pada persoalan yang kita alami. Arti pertama dari fokus kepada Tuhan yaitu fokus kepada pribadi Yesus yang disalib. Arti kedua dari fokus kepada Tuhan yaitu fokus kepada firman Tuhan. Kalau kita mau hidup penuh dengan sukacita di tahun 2023 ini, fokuslah pada firman Tuhan. Hidupmu berfokus kepada firman. Amin. Saya melihat visi misi jemaat di tempat ini bertumbuh di dalam firman, berakar di dalam firman. Di saat saudara bertumbuh di dalam firman, saudara berakar di dalam firman, maka saudara akan berbuah. Amin saudara. Fokus pada firman saudara. Roma 9 ayat 9 katakan, karena firman mengandung janji. Amin saudara. Haleluya. Yakinilah tahun 2023 ini, walaupun orang bilang tahun ini tahun penuh kegelapan, tapi
kalau kita mau berfokus pada firman, tahun ini adalah tahun yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Haleluya. Amin. Kata orang, saudara sudah banyak kali dengar istilah ini ya. Tahun ini tahun resesi. Tapi jadikanlah dengan Tuhan tahun ini tahun resepsi. Amin. Karena kita berfokus pada firman yang adalah janji Tuhan. Haleluya. Bahkan Roma pasal 1 ayat 16, firman-Mu atau Injil adalah kekuatan Allah. Kita dikuatkan dengan firman Allah. Fokus kepada firman. Fokus kepada firman. Kalau saya mau baca, fokus kepada firman, di dalam Yohanes, ini bicara tentang firman ya. Yohanes 17 ayat 17, karena tema atau visi misi jemaat Tuhan di tempat ini hanya berakar dan bertumbuh di dalam firman. Saya ingin kita baca dalam Yohanes 17 ayat 17 tentang fokus kepada firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Fokus kepada firman artinya berfokus kepada kebenaran. Hidupmu harus berfokus kepada kebenaran, saudara. Artinya hidup benar di hari-hari ini. Oke, untuk orang dunia kebenaran itu langka, sudah langka hari-hari ini. Tetapi kita anak Tuhan tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Walaupun orang dunia, ya hal-hal yang dosa sudah dianggap biasa, saudara. Apalagi kalau saudara bekerja di mana-mana. Yang nyuri-nyuri itu, korupsi sudah biasa. Tapi kita jangan jadi kebiasaan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Selingkuh hari-hari ini biasa. Tapi anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara mau hidup penuh sukacita. Nggak ada ya yang selingkuh di sini. Haleluya. Agak fals-fals sedikit haleluyanya. Hidup benar, saudara. Kalau mau hidup dalam sukacita di dalam Tuhan, hidup benar. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dengan firman. Firman menguduskan kita, saudara. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dikuduskan di dalam firman. Hidup kita harus dikuduskan dengan firman, saudara. Hidup kita dikuduskan dengan firman. Itu artinya fokus pada firman. Hidup yang dikuduskan. Hidup dikuduskan dengan firman Allah. Kalau bicara hidup, ada 3 hal kalau saudara bicara hidup. Hidup berbicara tentang pertama tentang makna. Makna hidup. Makna hidup saudara. Maknailah kehidupanmu dengan firman. Kedua, kalau bicara tentang hidup yaitu dampak. Dampak hidupmu. Saudara harus berdampak. Amin. Dampak kehidupanmu. Ketiga, hidup berbicara tentang konstruksi. Bertumbuh. Dibangun. Konstruksi. Saudara, kehidupanmu harus dibangun. Sesuai dengan visi. Misi. Dibangun di dalam firman. Bertumbuh di dalam firman. Banyak orang-orang dunia hari-hari ini. Ada jemaat yang kami layani, tapi sudah meninggal orangnya. Dia sempat jadi manajer di daerah Gedangan sana. Salah satu perusahaan besar. Dia katakan, Pak Gembala, teman-teman saya, tilep apa di uang-uang perusahaan, dan itu sudah dianggap biasa. Malah saya nak mau mereka anggap saya orang aneh. Karena semuanya sudah begitu. Dia yang mau hidup lurus dianggap aneh. Saudara bayangkan dunia sekarang. Orang yang dianggap lurus dianggap aneh. Saudara, orang waras, saudara masuk ke kampung, satu kampung itu orang gila. Satu kampung itu orang gila. Saudara yang waras masuk di dalam. Saudara akan dianggap orang-orang gila itu apa?
Gila saudara. Mereka yang waras, kita yang gila saudara. Inilah dunia ini. Begitu banyak tantangan untuk kita hidup kudus, untuk kita hidup benar di hari-hari ini. Ini tantangan bagi kita orang Kristen. Jangan sampai orang Kristen, orang luar korupsi, kita pun ikut. Orang dunia seks bebas bagi anak-anak muda, kita pun demikian. Karena terjadi pergeseran tingkat kekudusan di hari-hari ini. Sehingga ada ayat berkata di akhir zaman akan sampai pada satu titik sebelum Tuhan datang, orang benar akan lebih benar. Orang kudus jadi lebih kudus. Orang yang berdosa lebih berdosa. Jangan sampai kita ada di titik ini, kita mau hidup kudus sudah tidak bisa. Mari kita jadi anak Tuhan yang fokus kepada kebenaran. Amin. Mau hidup dalam sukacita? Fokus kepada kebenaran. Fokus kepada Tuhan, pertama fokus kepada pribadi Yesus, kedua fokus kepada firman yang adalah kebenaran. Hal ketiga, terakhir, fokus kepada Tuhan artinya fokus kepada kehendak Tuhan. Fokus kepada kehendak Tuhan. Hidupmu harus hidup berfokus pada kehendak Tuhan. Amin saudara. Kehendak Tuhan ada dua pengertian. Kehendak Tuhan adalah pengertian pertama tentang kehendak Tuhan yaitu segala perintah Tuhan yang harus kita taati. Itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dalam hidup, kehendak Tuhan saudara harus taati. Segala perintah Tuhan yang saudara harus taati. Saudara harus lakukan dengan setia, itu kehendak Tuhan. Amin. Kita harus jadi orang Kristen, orang percaya yang melakukan segala kehendak Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan? Seringkali kehendak Tuhan itu sulit. Sulit saudara. Seringkali Tuhan berkehendak yang kita sulit lakukan. Tapi itulah konsekuensi kita jadi orang Kristen. Tuhan berkehendak kita melakukan hal-hal yang sebenarnya sulit kita lakukan, tapi kita harus lakukan. Kalau itu kehendak Tuhan. Tuhan suruh kita berkorban, itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita lakukan. Amin saudara. Kehendak Tuhan dalam kehidupan Abraham. Tuhan bilang, Abraham anakmu datang. Saya mau minta, bawa ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Itu kehendak Tuhan. Walaupun itu di dalamnya ada ujian Tuhan kepada Abraham. Abraham jangan tolak, itu kehendak Tuhan. Terpaksa dengan mungkin ada siapa anaknya ya yang dikasihi. Mau dikorbankan, tapi dia lakukan. Itu namanya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mau melakukan kehendak Tuhan? Haleluya. Kalau mau hidup dalam sukacita, setiap hari lakukanlah kehendak Tuhan dengan setia setiap hari. Itu artinya. Saudara tidak akan mungkin hidup dalam sukacita kalau saudara tidak mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Begitu banyak kehendak Tuhan yang saudara harus lakukan. Dengan setia, dengan taat. Lakukan saja kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau kita melakukan dengan taat, kita melakukan dengan setia. Oh haleluya, ada sukacita yang akan kita alami. Amin. Haleluya, lakukan saja. Walaupun berat, lakukan. Kehendak Tuhan, saudara harus beribadah, ya ibadah. Jangan di rumah. Amin. Hari Minggu kok di Batu banyak. Ngapain ada jemaat Tuhan? Hari Minggu rekreasi om. Waduh kok hari Minggu rekreasi? Gimana ini? Haleluya. Kita mau lakukan kehendak Tuhan dengan setia. Amin. Ada saya catat di sini ada berkat-berkat dari orang yang taat dan setia melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Ulangan 28 coba. Saya mau baca ayat ini. Ada berkat-berkat. Kalau mau saudara diberkati Tuhan, lakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan dengan setia, dengan taat. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Haleluya.
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini berkat Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari atas segala bangsa di bumi. Amin. Ini berkat Tuhan kalau saudara mau melakukan perintah Tuhan dengan setia. Amin saudara. Tuhan akan angkat engkau. Walaupun manusia berusaha untuk menjatuhkan engkau. Siapa yang akan jatuhkan saudara? Kalau Tuhan angkat saudara. Biar manusia angkat hidupmu, tapi kalau Tuhan jatuhkan ya sudah jatuh. Biar manusia mau berusaha untuk menjatuhkanmu. Tapi kalau Tuhan angkat, siapa yang berani menjatuhkan? Karirmu saudara. Karirmu kalau Tuhan angkat, tidak ada satu setan pun, satu manusia pun yang dapat menjatuhkanmu. Anak-anak muda mau karirmu diangkat Tuhan? Saudara harus setia melakukan kehendak Tuhan. Maka saudara akan diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa saudara. Kita akan diangkat Tuhan. Next, coba ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terus ayat 3, diberkatilah engkau di kota. Saudara di kota, saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kota itu identik dengan tempat yang ramai. Haleluya. Di tempat yang ramai, saudara diberkati Tuhan. Amin. Diberkatilah engkau di ladang. Ladang bicara tentang usahamu. Haleluya. Engkau diberkati Tuhan. Ladang bicara juga tempat yang sepi. Engkau pun tetap diberkati Tuhan. Haleluya. Engkau diberkati Tuhan bukan karena memang tempat ini memang hoki, tempat ini memang strategis. Jadi saya memang laku di sini. Walaupun tempatnya tidak strategis tempatnya, tetapi kalau Tuhan memberkati engkau di situ, saudara tetap diberkati. Amin. Haleluya. Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan. Terus ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu. Haleluya. Buah kandunganmu diberkati Tuhan. Siapa lagi yang mau tambah anak? Hasil bumimu dan hasil ternakmu. Kalau saudara ikuti kehendak Tuhan, bukan cuma engkau yang diberkati Tuhan. Sa ternak-ternakmu diberkati Tuhan. Sa anjingmu, saudara pelihara apa di rumah? Di rumah. Kucingmu pun diberkati Tuhan kalau saudara ikut kehendak Tuhan. Sak kucingmu yang ada di rumahmu, yang saudara sangat sayangi itu, diberkati Tuhan. Yang penting bukan sak tikus-tikusmu di rumah ya saudara. Karena saudara tidak ternak tikus. Kalau saya di Manado makan tikus saudara. Haleluya. Saya kemarin diundang teman makan. Enak sekali. Saya tanya apa ini? Tikus. Ya sudah, makan saja. Enak memang kalau dibumbuhi. Bukan tikus rumah saudara. Tikus kebun kalau di Manado. Haleluya. Hasil ternakmu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Lembumu diberkati Tuhan. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Haleluya. Apa yang kita pelihara diberkati. Rumah, seisi rumah kita. Sampai pembantu-pembantu kita diberkati Tuhan. Kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan. Terus ada lagi. Diberkatilah buah bakulmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul, tempat apa kalau bakul saudara? Tempat nasi berarti bicara tentang apa yang kita konsumsi. Makanan kita diberkati Tuhan. Amin. Dan tempat adonanmu. Adonanmu itu tempat apa saudara? Tempat kue-kue ya. Kalau buat kue adonan apa segala macam. Saudara yang bisnis kue ada enggak di sini? Ada bisnis kue, bisnis makanan, diberkati Tuhan. Asal saudara melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apa yang kita makan diberkati. Haleluya. Terus, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Keluar masuk kita. Diberkati Tuhan.
luar biasa saudara. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, ada begitu banyak janji-janji tentang berkat-berkat Allah akan menjadi bagian kita. Kalau kita mau fokus kepada kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Asal taat. Asal setia melakukan kehendak Tuhan. Saudara kan sudah banyak kali dengar pada waktu Petrus dan teman-temannya cari ikan sepanjang malam. Mereka cari ikan. Malam-malaman mereka cari ikan. Tidak dapat. Akhirnya mereka pulang dengan kecewa. Mereka pulang dengan mungkin bersungut-sungut. Satu malam cari ikan, tidak dapat. Yang seharusnya waktu yang paling cocok untuk cari ikan itu memang malam. Nelayan cari ikan bukan siang, malam. Karena di waktu malam ikannya katanya ada di atas permukaan air. Jadi gampang kalau menjala. Tetapi sudah ikut aturan, sudah cari ikan malam, tidak dapat apa-apa, pulang dengan kecewa. Petrus dan teman-temannya. Dia pulang ketemulah dengan Yesus di pagi hari. Ngapain Petrus? Mungkin Petrus kecewa. Tuhan bilang, Petrus, ayo balik lagi, lebih ke dalam dan tebarkan jalamu. Petrus bilang, Tuhan, sedangkan malam tidak dapat ikan, apalagi siang. Kan kalau terjemahan bebasnya begitu. Semalam-malaman saya tidak dapat ikan. Tetapi kan kalau saudara baca di Lukas pasal 5, Petrus berkata begini, bukan cuma sampai situ. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Ini perintah. Tetapi karena engkau yang menghendakinya untuk aku lakukan, maka aku akan melakukan juga. Amin. Pada waktu Petrus melakukan apa yang disuruh Tuhan, apa yang disuruh oleh Yesus, apa yang terjadi? Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu dia lebih ke dalam perahunya dan dia menebarkan jala, firman Tuhan katakan, maka dia menebar sampai jalannya saking banyak ikan hampir robek. Panggil lagi teman yang lain. Saking banyaknya ikan yang didapat. Ini berkat dari orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Mau melakukan apa yang Yesus suruh. Mau melakukan perintah Tuhan. Ada berkat, saudara. Walaupun saudara bekerja sudah sesuai dengan aturan, seperti Petrus sudah malam hari, semalam-malaman, saudara bisa tidak dapat apa-apa kalau saudara tidak lakukan dalam roh melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Tetapi walaupun di waktu yang kurang tepat sebenarnya, waktu yang kurang tepat di sini. Tetapi Petrus melakukan karena itu suruhan Yesus, karena itu suruhan Tuhan, karena ia melakukan kehendak Tuhan, maka dia alami berkat. Walaupun waktu kurang tepat. Haleluya. Fokus pada kehendak Tuhan saja saudara. Amin. Mau hidup dalam sukacita? Fokus kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki saudara lakukan? Lakukan saja. Kehendak Tuhan untuk setia, setia saja. Kehendak Tuhan untuk berkorban, lakukan. Kehendak Tuhan mengembalikan milik Tuhan, lakukan. Walaupun aduh Tuhan, penghasilanku Tuhan cuma 3 juta, UMR Surabaya berapa ya? 4,5. Terus anakku 2 sekolah, 1 kuliah, mau makan habis Tuhan. Tapi mau lakukan. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Saya dengar tadi ada begitu banyak program di sini. Ada cicilan, masih menyicil gereja. Lakukan, ini kehendak Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terakhir saudara, pengertian kedua tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah segala sesuatu, baik atau tidak baik, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Itu kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan
Yaitu segala sesuatu baik atau buruk yang terjadi di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan. Itu kehendak Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu baik atau tidak baik untuk datangkan kebaikan. Saudara. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, walaupun mungkin tidak baik menurut saudara, tapi saudara tetap di situ, di tempatnya. Saudara tetap di dalam kehidupan, dalam kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Seringkali Tuhan menguji saudara. Saudara berada dalam suatu situasi. Sepertinya saudara, aduh Tuhan kok begini ya Tuhan. Tetapi kalau mungkin itu kehendak Tuhan, saudara ada di tengah-tengah situasi itu, saudara tetap saja di situ. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan saudara. Jangan marah sama Tuhan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita belajar, yang kita dengar, yang Tuhan izinkan mereka dalam situasi seperti Paulus. Adalah kehendak Tuhan dia ada dalam penjara. Kehendak Tuhan dia ada dalam penjara. Apakah dia mau komplain sama Tuhan? Dia mau kecewa dengan Tuhan? Tidak, dia tetap di situ. Dia tetap bersuka cita. Dia tetap ada ucapan syukur. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan, itu kehendak Tuhan. Saudara jangan komplain. Amin. Jangan kecewa. Segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Ulangan 8 ayat 2 sampai di ayat terakhir ini. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Saudara garis bawahi, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Kalau saudara alami persoalan, asal itu kehendak Tuhan dalam hidupmu, Tuhan punya maksud. Amin. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Maksudnya apa saudara? Dengan maksud merendahkan hatimu. Maksud pertama Tuhan. Seringkali saudara ada dalam situasi yang sulit dalam hidupmu. Maksud Tuhan supaya kita jadi anak Tuhan yang rendah hati. Amin. Rendah hati saudara. Saya sudah hampir 5 tahun ini saya sakit. Saya pikir saya sudah mau mati saudara. Saya kena lambung akut dan luka dalam lambung luka. Waduh. Di sana saya ambil pelajaran. Ini terjadi supaya saya semakin hari semakin rendah hati. Amin. Seringkali situasi-situasi yang saudara alami, asal itu kehendak Tuhan dalam hidupmu, sebenarnya untuk memproses hidupmu supaya semakin hari semakin rendah hati dalam Tuhan. Amin. Sebenarnya perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan cuma bisa 2 minggu dengan jalan kaki. 2 minggu. Tetapi itu ditempuh dengan waktu 40 tahun atas kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan yang memang mengatur mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Seringkali Tuhan izinkan saudara ada dalam pengalaman padang gurun. Pengalaman padang belantara yang tidak enak. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan di dalam hidupmu, saudara tetap saja di sana. Lakukan saja kehendak Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur saja di sana. Karena ada maksud yang luar biasa di dalam hidupmu. Amin. Dengan maksud merendahkan hatimu. Pertama. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan melihat hati kita. Dengan melihat. Seringkali persoalan yang saudara alami. Sebenarnya untuk Tuhan lihat isi hatimu bagaimana. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang alami pencobaan. Beberapa
Waktu lalu ada jemaat Tuhan yang datang kepada saya. Dia datang dengan kecewa sama Tuhan. Kenapa Pak Gembala? Dia tanya, saya bisnis dan saya ditipu orang. Saya bilang berapa ditipu orang? 20 miliar. Dia ditipu orang. Dia kasih pinjam dan orangnya nak bayar. Saya bilang, ya tetap saja di situ. Jangan kecewa sama Tuhan. Keluarga ini beberapa tahun lalu sudah divonis Tuhan, bapak ini mati karena ada kanker di tenggorokannya. Dokter sudah angkat tangan, stadium 3 mendekati 4. Dia katakan dia nangis gimana Pak Gembala. Saya langsung lari ke atas ke daerah Pacet, saya doa puasa khusus untuk jemaat ini. Tinggal tunggu hari mati, saudara. Saya tunggu-tunggu Tuhan, aduh minggu depan mungkin, saya nak mati. 1 bulan tunggu, nak mati juga. 3 bulan, nak mati. 1 tahun nak mati-mati, sampai hari ini nak mati-mati saudara. Haleluya. Sudah berapa? 7 tahun. Saya bilang, Bapak sudah alami berkat Tuhan 7 tahun lalu. Oh Bapak sudah mau mati. Tapi Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong 7 tahun lalu, Tuhan juga akan tolong hari ini. Amin. Asal tetap saja, jangan bersungut. Itu adalah bagian dari kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Karena saya lihat Bapak ini sudah mulai sombong karena dia kaya. Mari kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara ada dalam situasi yang sulit dalam hidupmu, saudara tetap saja mengucap syukur. Amin. Karena di sana Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam hidup. Yang pasti rencana Tuhan indah di dalam hidup kita. Amin saudara. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan janji Tuhan. Tahun yang penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, amin firman Allah. Saya sampaikan di sini. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Tuhan berkati pelayanan Pak Doni Wenas. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin ya, hari ini hari bersukacita. Hari ini kita mendapat pesan yang luar biasa di momen yang tepat. Pesannya juga luar biasa, bersukacita. Tadi ada kata-kata yang bagus, mendapat berkat di waktu yang tidak tepat. Tuhan tuh jagonya ngasih berkat. Walaupun situasimu gak tepat. Kalau Tuhan mau ngasih gampang ya. Bersukacitalah. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa? Tahu nggak ini ayatnya? Yang apa? Yang dibutuhkan apa yang diinginkan? Hah? Wah, Bapak Ibu mesti naik level. Itu ayatnya bukan ngomong dibutuhkan loh. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Naik level yuk, masuk ke supernatural breakthrough. Bukan cuma yang dibutuhkan, yang diinginkan. Tapi gak boleh serakah. Amin. Engkau percaya tahun ini tahun luar biasa, amin. Pemulihan terjadi saat engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dipenuhi dengan sukacita. Apa yang gak mungkin buat Tuhanmu, apa yang gak mungkin buat Allahmu, yang bahkan dirinya sendiri diberikan, mati habis-habisan karena cinta. Sebab itu hari yang bersukacita ini, sebelum keliling cari angpau, ngasih selamat yang merayakan. Dan kita juga yang tidak merayakan. Engkau yang gak merayakan gak apa-apa, dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Itu lebih penting. Karena apa? Pribadi Tuhan, kebenarannya, dan karena kehendak Tuhan. Mari sembah Tuhan, bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu.
Engkau melawat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Doni Wenas. Berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya, berkati Tuhan di bidang-bidang apapun yang hamba-Mu ini Tuhan percayakan. Berkati kesehatannya, keluarganya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, Tuhan hamba-Mu dikejar-kejar oleh berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan lebih lagi kesehatannya menjadi semakin kuat di dalam Engkau. Tubuh jiwa rohnya terpelihara sempurna. Mari sembah Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari sembah. Ya na 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 la ma ya se, ya na na la la ma ya so, ya la 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 ma ya se, ya la 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 ma ya la 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 ma ya so, ya la 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 ma ya la la ya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, berkat-Mu dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba ya se, ya la 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 ma ya la 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 ma ya la 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 ma ya la 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 ma ya se, ya la 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 ma ya la 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 ma ya se, ya la 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 ma ya la 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 ma ya la la ma ya se, ya la 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 ma ya la 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 ma ya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, melimpah. Berikan sorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, tengadakan wajahmu, terimalah berkat dan cinta kasih dari Tuhan kita, berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati usaha pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuatnya menjadi berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.